Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih, damai sejahtera dan sukacita bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa yang mulia, Allah yang perkasa, kami kembali datang ke hadapan-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah dengan keberadaan kami saat ini. Engkau telah menempatkan kami sedemikian rupa sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjangkau orang-orang yang Engkau kasihi. Bapa, pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau terlebih dahulu bersaat teduh mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami akan isi firman-Mu, singkapkanlah apa yang terselubung dari firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan taat untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Amsal 16 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Iblis bukanlah musuh kita yang terbesar, melainkan keegoisan, dan kesombongan adalah problem terbesar dari keegoisan. Kesombongan menjadi dasar dari hampir semua problem yang dimiliki manusia. Meskipun misalnya sekarang iblis diikat, manusia masih tetap memiliki sifat dasar kesombongan yang harus dengan hati-hati dihindari. Kesombongan adalah penyebab jatuhnya iblis. Kesombongan juga membuat manusia menentang Allah dan berusaha memuliakan dirinya sendiri lebih daripada Allah dan kehendak Allah. Inilah sebabnya Allah menentang orang-orang yang sombong. Beberapa alasan mengapa kita tidak boleh sombong adalah: yang pertama, orang sombong adalah orang lemah karena tidak bisa menguasai emosinya. Kesombongan muncul karena merasa dirinya hebat dan penting. Orang yang sombong mudah sakit hati dan tersinggung apabila merasa tidak diperlakukan dengan benar. Ia tidak bisa menguasai emosinya, dan orang yang tidak bisa menguasai emosinya adalah orang yang lemah. Yang kedua, orang sombong tidak mempedulikan orang lain. Kesombongan adalah keinginan untuk berada di puncak, tidak terkalahkan, tidak tertandingi, dan akan menginjak orang lain serta memakai orang lain untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, ia berlawanan dengan kasih karena ia tidak mempedulikan orang lain. Orang yang sombong memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri dan memandang rendah orang lain serta pendapat-pendapat mereka. Orang yang sombong memandang manusia lain lebih kecil daripada dirinya. Yang ketiga, orang sombong berpura-pura menjadi orang lain. Kesombongan membuat seseorang berpura-pura menjadi orang lain yang lebih sukses, lebih kaya, lebih pintar. Kesombongan menguras emosi serta bisa menyebabkan kelelahan dan menjadi sakit. Sebaliknya, kerendahan hati membuat kita mampu untuk merasa santai, menjadi diri kita sendiri, dan menerima diri sendiri. Kerendahan hati menghasilkan damai sejahtera dan ketentraman di dalam hati kita. Yang keempat, orang sombong mencari pujian manusia. Orang yang sombong adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri dan haus akan pujian manusia.
Ia berusaha mencari nama besar atau gelar dan popularitas. Kesombongan senang akan publikasi dan sangat suka menjadi pusat perhatian. Dengan demikian, ia lebih memperhatikan pendapat manusia tentang dirinya daripada pendapat Allah tentang dirinya. Kesombongan juga membuat orang memakai keahliannya dalam berbicara dan mempergunakan kata-kata yang tinggi dan sukar, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak mampu mengucapkannya. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan dirinya dan agar terdengar hebat. Yang kelima, orang sombong sukar meminta maaf dan memaafkan orang lain. Kesombongan akan membenarkan kesalahan-kesalahan untuk melindungi keegoisannya. Oleh karena itu, orang yang sombong sukar untuk meminta maaf kepada orang lain dan seringkali mempersulit orang yang meminta maaf kepadanya. Saudara terkasih, seperti yang dikatakan oleh ayat Alkitab yang kita baca sebelumnya, kesombongan dapat menyebabkan kehancuran dan kejatuhan seseorang. Oleh karena itu, marilah kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita masih memiliki kesombongan dalam hal-hal tertentu? Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, Engkau Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Apakah kami masih memiliki kesombongan dalam hal-hal tertentu? Jika ya, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, karena Engkau membenci kesombongan. Berikanlah kami kerendahan hati dan hati yang lembut, yang mudah diajar dan dibentuk. Ajar kami untuk selalu mengingat bahwa tidak ada yang bisa kami sombongkan. Segala sesuatu yang kami miliki adalah pemberian dari Engkau, kasih karunia semata-mata. Dan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami juga akan meninggalkan segala sesuatunya. Ajar kami untuk fokus pada hal-hal yang kekal seperti yang diajarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan mulai melakukan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Berkati apa yang kami lakukan, agar kami memuliakan Engkau saja lewat perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang dimanapun Engkau menempatkan kami, di tengah keluarga kami, di tempat kami bekerja, di lingkungan tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berdaulat atas Indonesia. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia tidak pernah lepas dari campur tangan-Mu. Dan kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan ketentraman, damai sejahtera, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.